Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Semoga puasanya lancar ya. Sebelumnya kita mau ngucapin selamat dulu, selamat bergabung pada teman-teman calon mahasiswa baru Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Andalas Angkatan 2022. Selamat bergabung di Kampus Hijau. Nah, hari ini perkenalkan dulu, aku Naili Husni. Di sini Husni akan bincang-bincang bersama narasumber-narasumber hebat kita yang pastinya dari Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, di sini kita dalam acara Pojok Adkesma 2022 dengan tema penguatan informasi berkelanjutan kepada mahasiswa baru. Nah, mungkin langsung saja boleh kepada Bang Iqbal dan juga Kakak Amanda perkenalan terlebih dahulu ya, Bang. Oke, terima kasih Husni. Abang dulu ya, Bunda. Oke, perkenalkan semuanya, nama Abang Muhammad Iqbal, dari jurusan Teknologi Hasil Pertanian Angkatan 2018. Jadi, Bunda. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Amanda Uliadayo. Aku dari jurusan Teknik Pertanian dan Biosistem Angkatan 2021. Nah, mungkin Bang Iqbal gimana kabarnya, Bang? Oke, alhamdulillah Abang sehat ya kabarnya. Amanda gimana, puasanya lancar? Insya Allah lancar. Oke, nah sedikit informasi nih teman-teman semuanya. Untuk Bang Iqbal sendiri, itu pada tahun 2018-2019 menjadi staf Adkesma BMKM Fateta. Pada tahun 2019-2020 menjadi staf ahli Adkesma BMKM Unan. Dan pada tahun 2020-2021 menjadi Kepala Dinas Adkesma BMKM Fateta. Nah, untuk Kakak Amanda ini merupakan mahasiswa baru jalur SNMPTN 2021 dan juga terpilih menjadi Queen Bakti Fateta 2021. Mungkin sih langsung aja nih tanya-tanya sama Bang Iqbal, kan udah berpengalaman banget nih Bang di Adkesma ya. Mungkin boleh cerita pengalaman Abang gitu di Adkesma, apalagi kan ketika nyambut mahasiswa baru gitu Bang. Oke. Ya, Abang udah lama ya di Adkesma ya. Mungkin dari maba itu udah tertarik organisasi, dan itu masuk ke BEM Fateta ya awalnya jadi staff ya, udah disebutin juga sama Husni tadi. Berarti kalau dipikir ya, selama 4 tahun kuliah ini hidupnya di Adkesma dong ya. Jadi di Adkesma itu lumayan sih kegiatannya ya, program-program yang ada itu lumayan membuat kita semangat ya, apalagi dalam menyambut maba ini ya, maba mahasiswa baru yang sekarang angkatan 2022 ya, udah masuk juga jalur SNMPTN. Selamat datang ya, salam kenal, Abang juga jalur SNMPTN. Mungkin kalau persiapan maba masuk itu ya, itu super sibuk ya kalau Adkesma, apalagi nanti ada pendataan untuk bakti di fakultas ya kan. Nah, itu sangat sibuk sekali, apalagi nanti ada registrasi, ada permasalahan-permasalahan yang muncul kan dari maba. Nah, itu Adkesma itu pasti sangat sibuk sekali sih Husni. Gitu. Nah, oke, berarti kalau maba baru masuk itu yang dihubungi pasti Adkesma ya? Nah, benar banget sih. Jadi kita kayak Adkesma itu dekat banget sama mahasiswa baru harusnya ya Bang? Iya. Nah, kalau untuk Amanda sendiri nih, gimana sebagai maba kemarin kan tahun 2021 itu merasakan nggak sih peran Adkesma itu gimana gitu? Oke, peran Adkesma itu sangat merasakan ya Kak. Dari awal masuk SN terus lulus kan Kak, terus masuk grup SN, terus ada Bang Iqbal juga di grupnya kan. Tahun kemarin Bang Iqbal itu yang ngurusin angkatan 21 Kak, sama ada beberapa kakak-kakak. Jadi peran Adkesma tuh semuanya tuh dikasih tahu sama Adkesma gitu Kak. Soalnya kayak ada masalah-masalah gitu di daftar ulang, pokoknya di praregistrasi semua itu ditanyain sama yang Adkesma itu Kak. Manda sendiri juga di grup itu kan Kak dikasih tahu misalnya gini apa permasalahannya gitu, langsung aja hubungi kakak atau abangnya yang ada di grup gitu kan, yang dari Adkesma gitu. Jadi peran Adkesma itu sendiri di grup itu kan Kak, itu sangat penting gitu. Apalagi misalnya kan ini kami online kan Kak, kebetulan online juga, jadi semuanya itu kan ngurusinnya sendiri gitu kan. Kalau offline bisa sama teman gitu kan, kalau online ini kan benar-benar sendiri, jadi semuanya itu harus ditanyain gitu, prosedurnya yang lengkapnya gitu. Jadi Adkesma itu sangat
penting gitu, dan juga Adkesma itu sangat gimana ya, pokoknya Adkesma itu sangat berperan penting itu bagi mahasiswa baru gitu. Apalagi yang seperti yang SN ini kan yang pertama dari SB gitu kan. Kalau dari SB kan bisa nanyain ke teman SN gitu kan, jadi SN ini yang pertama gitu. Oke, mungkin kita dari Adkesma udah juga mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan gitu Bang dari mahasiswa baru SNMPTN 2022 gitu. Nah, ini mungkin ada yang bertanya gitu Bang dari Salwa Salsabil Hadi dan Melisa. Mungkin lebih jelasnya ya Bang. Apa itu Adkesma dan apa saja tugas Adkesma? Apakah Adkesma ini termasuk ke dalam BMKM gitu Bang? Oh gitu. Oke. Langsung mau jawab ya. Ya, boleh. Apa itu Adkesma? Jadi Adkesma itu kan singkatan ya dari Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa. Nah, kalau dibahas satu-satu, advokasi itu sebenarnya apa ya, langkah yang kita lakukan untuk mencapai apa yang kita inginkan gitu. Dalam artian kita di BEM gitu ya, pasti kalau dari Adkesma itu memperjuangkan hak-hak mahasiswa ya. Nah, misalnya ada permasalahan mengenai seorang mahasiswa atau permasalahan di fakultas, nah itu nanti kita mengaudiensikannya ke pimpinan fakultas kita. Nah, apa gunanya audiensi? Agar apa yang kita mau itu diwujudkan gitu. Nah, dalam arti yang lebih mudahnya gitu, kita kayak merayu pimpinan agar apa yang permasalahan ini kita ada solusi nih. Nah, gimana solusi ini kita dapat dikabulkan itu oleh pimpinan. Nah, gitu kalau untuk advokasi itu sendiri ya. Nah, kan itu ada kesejahteraan mahasiswa. Jadi kesejahteraan mahasiswa ini ya gitu tadi, kita memperjuangkan hak teman-teman di fakultas agar tidak ada kesenjangan hak yang didapat oleh mahasiswa di Kateta. Jadi semuanya itu dapat hak yang sama, sehingga nggak ada yang beda-beda gitu ya. Jadi misalnya kita kayak mendapatkan fasilitas yang sama di fakultas gitu. Jadi kalau secara garis besar Adkesma itu ya salah satu dinas ya. Kalau di BEM namanya dinas ya atau divisi ya. Dinas Adkesma itu adalah dinas yang memperjuangkan ya hak-hak mahasiswa agar tercapai kesejahteraan mahasiswa. Nah, kalau untuk BEM Adkesma bagian dari BEM ya benar banget. Jadi Adkesma itu salah satu dinas dari beberapa dinas dan biro yang ada di BEM gitu sih. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi Adkesma ini selalu memperjuangkan hak-hak kesejahteraan mahasiswa gitu ya Bang. Jadi tidak hanya teman-teman ketika mahasiswa baru saja baru masuk, tapi sampai tamat nanti akan membutuhkan Adkesma gitu untuk berjuang bersama-sama demi kesejahteraan kita ya Bang di fakultas ini. Mungkin itu dulu. Kita next ke Amanda dulu nih. Kan Amanda tadi perkenalan jurusannya teknik pertanian dan biosistem. Nah, biasanya kan teknik ini didomisili oleh cowok-cowok gitu ya. Nah, Amanda gimana nih di sini? Apakah keinginan sendiri masuk di jurusan teknik pertanian biosistem atau karena SNMPTN nih kalau ada peluang aja, coba deh kayak gitu kan? Oke, Anda jawab ya Kak. Jadi untuk Menda pilih teknik pertanian itu sendiri tuh emang dari kemauan diri sendiri gitu. Yang pertama itu Menda harus kuliah di UNAN. Bagaimanapun caranya Menda harus kuliah di UNAN. Yang pertama yang ada di pikiran kan Kak waktu SMA. Terus yang kedua Menda harus ambil teknik. Yang ada di pikiran Menda harus ambil teknik. Kalau nggak teknik Menda harus cari jurusan yang bakal dibutuhin sepanjang masa gitu. Yang bakal nggak ada habisnya gitu. Jadi kepikirannya itu yang pertama itu teknik elektro kan Kak, teknik elektro sama pertanian. Terus cari-cari gitu kan Kak, buka di website tentang UNAN nih, semua jurusan yang ada di UNAN gitu kan. Ketemu teknik pertanian gitu, terus bahas sama papa gitu di rumah kan Kak. Nah kebetulan juga tuh sebenarnya mama itu kurang setuju nih kuliah di luar gitu kan Kak. Tapi Manda bilang ke orang tua, tapi Manda bisa buktiin kalau Manda lulus, Manda harus boleh kuliah di luar gitu. Dengan SN ini gitu, dari awal perankingan gitu kan, memang yang ada di sekolah ada perankingan masuk, Manda nilai Manda dari 100-an Manda ke 30-an gitu nilai Manda. 30-an, akhirnya Manda tetap ingin ngambil teknik pertanian ini yang ada di UNAN.
gimana pun caranya pokoknya Manda cari tahu teknik pertanian di fakultas apa gitu. Terus sebenarnya yang Manda tahu kan di PATETA itu cuma dua yang Manda tahu awalnya, teknik pertanian sama THP, teknologi hasil pertanian. Dan akhirnya diskusi juga sama guru BK gitu. Terus kata guru BK juga dicari tahu juga kan berapa nilai Manda bisa nggak masuknya gitu. Akhirnya Manda sama orang tua udah setuju nih, sama guru BK juga. Akhirnya Manda pilih TPB ini di pilihan pertama SN, terus pilihan keduanya tuh harus ambil yang provinsi gitu. Peraturan tahun kemarin SN-nya tuh satu boleh di luar, satunya harus di provinsi gitu. Terus meyakinkan diri gitu, nggak boleh nih salah jurusan karena kalau udah lulus SN nih nggak bisa ikut UTBK gitu selama 3 tahun gitu. Jadi ya bisanya ikut mandiri aja gitu. Jadi udah yakin sama pilihan diri sendiri, dan akhirnya pas keterima itu kayak wah ini emang dari niat sendiri, terus apalagi dari doa orang tua juga gitu kan, dari perjuangan selama SMA gitu akhirnya keterima. Terus pas gabung di PATETA gitu, awalnya masuk grup SN kan Bang, terus ketemu Bang Iqbal, terus ikut registrasi sampai lanjut TAC, lanjut Bakti Unan, lanjut lagi Bakti sama LKMTD di fakultas tuh akhirnya merasa enggak nih, ini enggak salah jurusan gitu, emang kemauan sendiri, harus bangga sama diri sendiri, harus bersyukur juga gitu kan, karena apa yang dimau nih udah diikutin nih sama Allah gitu, udah dikabulin gitu doanya gitu. Jadi pas masuk PATETA itu kayak berarti pilihan orang tua, pilihan diri sendiri sama doa yang dikabulin sama Allah itu udah tepat banget gitu. Alhamdulillah rezekinya ya sesuai keinginan gitu. Insya Allah, karena memang kalau udah restu orang tua, insya Allah jalannya akan baik ke depannya gitu ya. Nah, kalau Bang Iqbal sendiri nih di jurusan teknologi hasil pertanian gimana Bang? Apanya nih? Mungkin keinginannya gitu, pengen juga gitu kan SN juga ya Bang? Iya, Bang SN. Jadi mungkin agak sedikit berbeda ya dari Manda kalau Abang ya. Jadi kalau Abang itu tahun 2018 kita milih 3 jurusan ya. Kalau dulu masih 3 jurusan, dan teknologi hasil pertanian ini ada di pilihan ketiga Abang. Aduh, gimana nih? Nah, jadi gini ceritanya, Abang untuk SN itu Abang milih yang pertama jurusannya agronomi dan hortikultura ya di IPB. Nah, Abang dulu pengen banget nih masuk IPB karena jiwa-jiwa rantaunya itu udah timbul ya dari SMA. Apalagi cowok ya, pengen banget gitu. Pengen banget keluar. Jadi Abang milih di IPB. Yang keduanya teknologi produksi ternak di IPB juga. Nah, karena Abang mungkin udah passion ya, maunya tuh di jurusan yang ke arah pertanian gitu. Nah, gitu. Jadi kan pertanian ini dalam arti luas ya, peternakan perikanan itu kan juga masuk pertanian sebenarnya. Nah, terus juga yang ketiga ini abang awalnya ragu nih mau milih apa kan. Terus coba cek di Unan ada jurusan yang berhubungan sama pertanian. Itu ada banyak sih, ada agribisnis, agroteknologi, teknik pertanian juga ya, THP juga. Nah, itu abang cari-cari, ternyata THP ini hampir sama ya sama Tekpang ya, teknologi pangan yang juga ada di IPB ya. Tapi abang minder di IPB karena itu persenjatannya tinggi kan ya, jadi takut duluan gitu. Jadi ini ada peluang nih teknologi hasil pertanian di Unan. Nah, maka abang ambillah teknologi hasil pertanian di pilihan ketiga ya. Nah, di itu ada desas-desusnya kalau misalnya kita pilih pilihan ketiga di Unan itu bakal nggak diterima gitu kan. Iya. Nah, itu abang sempat takut sih ya nggak diterima ya. Nah, dan ternyata alhamdulillah pada saat pengumuman keterimanya di Unan. Dan pada masa itu abang pertama kali abang rasakan itu agak kok nggak di IPB ya. Gitu ya. Tapi ternyata setelah dijalani dan kita melihat dari sudut pandang yang lain ya, kita lolos di kampus yang ternama ya di Sumatera, dan kita melihat teman-teman kita yang nggak lolos. Nah, kita di sana kita bersyukur banget ya bisa lolos, apalagi jalur undangan ya, nggak ribet-ribet bikin ujian gitu. Dan
itulah jalannya ya abang masuk ke THP dan sampai sekarang tetap masih di THP. Oke. Nah gitu tuh. Tapi di THP sejauh ini seru ya? Ya, karena THP ini adalah sains terapan ya. Karena di teknologi hasil pertanian ini kita sebenarnya cakupannya sangat luas banget gitu. Karena hasil pertanian itu nggak hanya hasil tani ya, hasil hewani juga, hasil ternak, ikan juga ya. Nah itu ternyata abang bersyukur ya, ternyata jurusan itu seluas itu gitu. Dan bangga juga sih di THP. Iya, Gitu sih. kan di THP juga kita nggak ngomong cuma sebatas nanam kentang, udah hasil iya, aja, iya. nanti kita panen jual, tapi nanti kita olah gimana nanti jadi makanan, Iya. jadi apa gitu kan Bang ya. Gitu teman-teman. Jadi walaupun awalnya nggak tahu, nggak mau gitu, tapi kalau udah izin Allah, insya Allah nanti dilancarkan ya Bang. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Diah Ayu Natasha nih, mungkin Bang Iqbal bisa jawab ya. Apa benar Kak untuk ospek yang SN itu 2 kali? Yang pertama jalur SNMPTN dan yang kedua digabung nih sama yang jalur SBMPTN gitu. Oke. Kalau ospek ya, kalau kita di Kateta itu ada dua tahap, tapi enggak yang seperti dia tadi ya, Iya. yang enggak seperti dia sebutkan, tapi kita tuh bertahapnya dari bakti fakultas itu semua mahasiswa, semua jalur itu ada ospeknya di fakultas. Habis itu baru diserahkan ke himpunan masing-masing untuk ospeknya juga. Jadi 2 tahapnya itu dari fakultas dulu baru ke jurusan, bukan dari jalur masuknya gitu. Oke. Berarti tetap yang jalur SN tetap nunggu teman-teman SBMPTN dan mandiri dulu gitu ya. Sama-sama semua. Itu baik dari unannya maupun dari fakultasnya selalu kayak gitu ya. Iya. Nah, gitu ya dia, semoga terjawab jawabannya. Nah, Kayaknya dia udah nggak sabar nih ospek ya. iya. Udah mau ospek gitu. Udah mau banget punya Ospek aku, kampus. ospek aku. Udah Berapa kali nih ospeknya gitu. Ya kalau lebih sering lebih seru nih gitu, Iya. kalau lebih menantang gitu kan. Kemudian ini dari Muhammad Irsyad, mungkin untuk Amanda kan baru-baru juga jadi mahasiswa baru gitu. Apa nih yang Amanda lakukan ketika baru jadi maba gitu? Oke, pertanyaannya tadi apa yang dilakukan pertama kali? Gimana langkah awal apa sebagai maba Unan yang dilakukan para pendahulu gitu? Jadi nanti kayak bahasanya tinggi banget gitu ya. Udah semangat gitu Kak kuliah di UNAN. Jadi yang pertama itu pas kelulusan itu yang pertama itu kita ada kayak link grup gitu. Nanti kita join di grup kan Bang. Abis join di grup itu baru nanti ada tanggal untuk tahap-tahap praregistrasi kan Bang namanya. Yang pertama itu ada kita ngisi kayak data-data kita gitu untuk itu penentuan UKT kita gitu. Nanti abis penentuan UKT baru lanjut, nanti abis itu bayar UKT kan Bang. Habis bayar UKT baru lanjut isi biodata. Habis lanjut isi biodata itu kalau nggak salah itu daftar KIS. Nah kalau yang udah daftar tapi fasilitasnya yang pertama itu harus diubah ke jadi klinik Medika Andalas. Kan yang kalau udah daftar kan dulunya di daerahnya kan Kak, misalnya puskesmas daerah terdekat. Nah diubah jadi klinik Medika Andalas. Kalau yang belum daftar berarti daftarnya dari awal nih daftarnya. Nah habis itu ada pemeriksaan kesehatan. Karena tahun kemarin corona, angkatan corona, jadi pemeriksaan kesehatan itu adanya itu diadain di akhir. Padahal di prosedurnya itu seharusnya habis daftar KIS. Jadi karena corona lanjut daftar BSI. Daftar BSI itu untuk buat KTM. Jadi kalau untuk yang SN itu Bank Syariah. Jadi kita kemarin itu BSI kan Bang, daftar BSI dari online juga nih. Semuanya prosedurnya online. Habis daftar untuk KTM lanjut ke acara-acara yang ada gitu. Nanti habis dari buat KTM itu sampai, tapi sekarang belum sih KTM-nya. KTM itu yang awalnya itu mandiri dulu, baru SB baru SN, tapi sekarang SN belum.
Habis itu kita ikut training Andalasian karakter gitu, Iya, benar. TAC. Nah habis TAC itu kita ikut bakti Unan, terus disetarahin ke fakultas, ikut bakti fakultas. Bakti itu beriring dengan LKMTD kan Bang? Iya benar. Nah habis itu baru lanjut F3. Habis F3 baru lanjut ke diserahin ke Hima, baru lanjut nanti di Hima ada lagi nama-namanya beda-beda lagi. Kalau di teknik pertanian sendiri itu namanya KPK gitu. Nah, habis dari KPK itu sampai sekarang masih jalan sampai semester 3 gitu. Intinya kalau dari tahap-tahap yang ada itu semuanya dijalanin aja gitu. Seru kok. Apalagi di bakti gitu kan Kak, kalau bakti Unan kan online juga. Nah kalau di bakti Unan itu kita kebanyakannya tuh nonton YouTube sih. Kalau bakti yang ada di fakultas itu kita Zoom, jadi ada kelompok-kelompoknya juga gitu, bisa kenal dari TIP, dari THP juga, jadi emang lebih seru, lebih kerasa gitu pas di fakultas gitu. Dan juga kemarin itu sempat nggak kepikiran sih bisa diamanahkan gitu jadi queen gitu kan Kak di bakti gitu. Itu karena gimana ya, jalannya asik aja gitu, walaupun zoom intinya jalanin, terus akhirnya ada pertanyaan ataupun ada yang mau ditanyain semuanya dikeluarin aja gitu. Yang penting kita udah sebagai mahasiswa nih tahu nih cara menyampaikannya gitu. Iya. Jadi itu sih ya. Nah ngomong-ngomong tentang bakti F3 nih Bang, Iya. kita apa itu beda bakti dan F3 gitu kan? Prosesnya juga cukup panjang ya Bang nantinya. Iya. Mungkin nanti biar teman-teman ini nggak kaget gitu Bang. Ih, apa ini ospek lama banget gitu kan? Mungkin mulai cerita gitu pengalaman Abang dan juga Amanda ketika bakti dan juga F3 gitu. Oh ya, oke. Kalau untuk bakti ya, jadi ya udah disebut sama Amanda tadi, dari bakti univ dulu sampai ke fakultas. Nah kalau di fakultas itu bakti dan F3 ya namanya. Jadi F3 itu Fateta Family Forever, panjangannya ya. Nah jadi itu tuh bertujuan untuk membentuk apa ya, kekeluargaan lah ya, sesuai namanya Family Fateta Family Forever gitu. Jadi agar semua maba ini saling apa ya, saling kenal gitu. ya saling kenal ya, saling akrab sama teman-temannya, biar nanti bisa akrab gitu satu sama lain gitu. Jadi untuk F3 ini ada beberapa minggu nggak salah ya, beberapa minggu atau nggak beberapa bulan, dan habis itu barulah diserahkan ke hima masing-masing. Gitu ya teman-teman. Jadi kita khusus di Fakultas Teknologi Pertanian itu ada bakti dan juga F3. Di mana F3 itu Fateta Family Forever. Kita menjalin keakraban tidak aja sesama kita dengan teman-teman angkatan kita, tapi juga dengan senior-senior kita ya Bang ya. Nah, terus nih oh ya, ini ada juga pertanyaan cukup menarik nih Bang dari Ismi. Kenapa para mahasiswa itu harus ikut organisasi? Apa sebenarnya alasannya tuh, untuk apa organisasi itu gitu? Oke. Ismi ya, kayaknya Ismi mau ikut nih organisasi ya. Bismillah, oke semua. Oke, mungkin kalau dari situ kita berangkatnya dari fase siswa ke mahasiswa. Jadi ada perbedaan mendasar ya kalau dari siswa ke mahasiswa. Jadi kalau kita masih siswa itu kita kan masih disuapin ya. Kalau belajar itu gurunya sendiri ya yang nyuapin. Kalau bikin tugas harus dipaksa dulu baru bikin tugas gitu ya sama gurunya. Terus juga kita di SMA itu lingkungannya masih homogen ya, dalam arti kita masih jumpa sama teman-teman SMP dan teman-teman dari rumah, teman dari masa kecil gitu kan ya. Dan itu lingkungannya udah nyaman ya gitu ya. Nah, kemudian kalau udah jadi mahasiswa itu kita dihadapkan ya sama lingkungan yang baru ya. Nah, kita dihadapkan sama lingkungan yang heterogen, di mana kita bertemu sama teman-teman lain nih yang dari latar belakang yang berbeda, dari daerah yang berbeda kan ya. Jadi isi kepala juga kan beda-beda. Nah, itu juga kita di kuliah ini kalau belajar ya belajar, kalau enggak ya udah kan. Jadi nggak ada yang maksa gitu. Jadi
dari emang keinginan kita sendiri gitu. Kalau bikin tugas silakan bikin, kalau nggak bikin tugas ya terima risikonya gitu kan ya. Nah jadi di kuliah ini kita nggak hanya sebatas kuliah ya sebenarnya. Jadi di kuliah ini kita membentuk apa ya, pola pikir yang meningkat lah gitu ya dari sebelumnya gitu, sehingga di kuliah ini adalah proses mendewasakan diri ya istilahnya gitu. Nah jadi kita di kuliah ini nggak semata-mata hanya kuliah aja, tapi harus memiliki soft skill lah ya, soft skill yang di samping teori-teori itu harus memiliki soft skill ya di samping itu. Nah salah satu untuk mendapatkan soft skill itu ya masuk organisasi gitu kan. Nah kenapa harus masuk organisasi ya? Mungkin dari abang yang udah dari maba ya masuk organisasi, dan bahkan ya itu ini information ya. Abang itu dari maba itu kan dari asrama ya. Jadi di asrama itu juga ada organisasinya. Jadi namanya Asosiasi Mahasiswa Asrama. Nah itu dari situ abang udah masuk organisasi, barulah masuk ke BEM Fateta gitu. Jadi udah baru banget ke masuk kuliah udah masuk organisasi gitu ya. Jadi yang abang rasakan itu banyak banget manfaatnya gitu kan. Nah kenapa kita harus masuk organisasi? Karena di organisasi kita pasti ketemu sama orang yang berbeda-beda kan ya. Dan kalau di lingkup fakultas kita bertemu sama teman-teman beda jurusan dan pasti memiliki pola pikir yang beda gitu. Nah semakin sering kita melakukan diskusi dengan orang lain itu, maka pola pikir kita itu makin berkembang gitu. Nah apalagi kita masuk ke organisasi tingkat kampus seperti BMKM Unan, UKM-UKM yang lain, kita bertemu dari teman-teman yang beda jurusan gitu, beda fakultas kan. Nah, apalagi kita di Saintek ya, ketemu sama orang soskum, pasti mereka punya pola pikir yang lebih gitu kan dari kita gitu kan, atau mereka punya pemikiran yang baru gitu, dalam artian yang baik ya pemikirannya. Sehingga kalau kita masuk organisasi dan bertemu orang-orang baru itu, kita punya pola pikir yang lebih kaya gitu. Jadi sehingga semakin matang lah kita dalam proses mendewasakan diri di kuliah ini. Nah kemudian apa aja keuntungan yang kita dapatkan masuk organisasi? Itu yang pertama ya tadi ya, pola pikir kita itu makin berkembang. Yang kedua itu kita bisa manajemen waktu. Nah kenapa bisa manajemen waktu? Karena kalau kita udah milih masuk organisasi, berarti kita punya dua fokusan ya di kuliah. Yang pertama kuliah, yang kedua organisasi. Nah bagaimana kita bisa menyeimbangkannya? Nah disitulah kita bisa melatih manajemen waktu kita ya, manajemen diri kita, agar kedua-duanya itu tetap terjalankan dengan baik gitu ya, secara maksimal, sehingga nggak ada pihak yang dirugikan ya. Apalagi misal nih kita ada kerja kelompok dan ada juga rapat organisasi. Nah itu kan agak sulit ya, mana nih yang mau dikerjain dulu. Nah itu salah satu manajemen waktu yang bisa kita latih ya di sana kalau masuk organisasi. Nah kalau abang sih ya, kalau ada tugas kelompok itu harus koordinasi dulu kelompoknya, apa sih yang harus kita lakuin di sini, atau apa bagian yang mana kita kerjain gitu kan. Karena kalau tugas kelompok kan kita bertanggung jawab juga atas orang lain kan ya, nggak mungkin kita menzalimi teman-teman kita kan ya. Nah jadi harus siapin dulu tuh yang kelompok, baru nanti kerjain yang organisasi. Nah terus yang kedua itu yang ketiga ya, kita dapat relasi gitu. Nah semakin banyak relasi kan semakin bagus ya, karena kita nggak tahu kedepannya kita kayak gimana gitu. Bisa jadi habis kuliah kita ketemu sama teman lama kita yang di organisasi dan kita bisa kerja sama dengan dia gitu kan. Dan semakin banyak relasi kita makin banyak apa ya, tahu informasi dari orang lain gitu kan. Nah itu sih kalau untuk kita manfaatnya ikut organisasi. Terus tadi pertanyaan kedua apa Bang? Itu sih bahasannya untuk organisasi itu tuh untuk apa sih organisasi itu gitu. Ya. Tapi untuk alasannya itu ini disclaimer ya, yang manfaat-manfaat yang abang sebutkan tadi itu hanya untuk yang serius untuk ikut organisasi ya. Karena ada sih beberapa oknum ya, ikut organisasi itu hanya ikut teman atau mau hits gitu ya, atau numpang nama aja. Nah itu sih kalau emang kita serius, kita bakal dapat manfaat yang
baik untuk kita sendiri gitu. Nah, tadi nanti manfaatnya itu kerasa setelah kita lulus gitu. Oke. Nah, Benar-benar. Berarti Bang Iqbal baru pas masuk jadi mahasiswa aja nih jadi ikut Iya. organisasi atau dari SMA dulu udah Oh, gitu ya. organisasi gitu? jujur abang dulu SMA nggak orang organisasi ya. Karena apa ya, memang di SMA itu dulu abang ambis orangnya, belajar habis itu pulang sekolah pulang gitu. Masya Allah. Adapun abang pernah ikut organisasi tapi jadi anggota pasif sih, nggak aktif kali gitu. Jadi kerasanya organisasi itu di kuliah ini sih. Iya gitu. Kalau memang organisasi itu sangat penting ya, Bang. Karena Iya. nanti kalau misalnya kita mendirikan usaha nih, kan kita dapat ilmunya ketika teori-teori di kuliah. Iya. Untuk mengelola perusahaan kita dapat ilmunya pasti di organisasi Iya, ya pasti, iya. Bang. Nah gitu ya, ISMI gitu ya. Iya, ISMI. Organisasi itu sangat penting gitu. Pertama kita dapat menambah wawasan, bisa manajemen waktu, kemudian juga menambah relasi gitu ya. Nanti Iya. relasi ini pasti juga juga kita butuhkan untuk mencari-cari pekerjaan, Nah, informasi-informasi pekerjaan. Hmm. Kemudian ini mungkin agak apa namanya tentang soal pekerjaan tadi gitu, Pak, Iya. dari Zainab gitu. Kan udah Semangat ya Bang. udah bikin pekerjaan gitu. Iya, Kalau bagus, jadi bagus. mahasiswa baru. ya, gitu. itu pemikirannya visioner ya. Iya, kan kita harus apa namanya memikirkan masa depan kita, Iya. target-target kita itu dari awal gitu Iya. ya, Pak. Pertanyaannya gini nih, Pak. Dalam memilih sekolah, setiap orang selalu melihat akreditasi sekolahnya. Iya. Apakah akreditasi ini sangat berpengaruh untuk masuk ke dunia kerja? Oke, akreditasi ya. Mungkin ini abang dari apa ya? Jawabnya itu karena abang kan belum kerja gitu kan ya. Jadi jawabnya itu melalui pengamatan abang sih ke senior yang udah lulus gitu kan, yang pernah seorganisasi sama abang gitu. Jadi akreditasi itu ya memang ya menjadi salah satu parameter ya bagi perusahaan ya untuk merekrut pekerjanya. Tapi di samping itu ada yang lebih penting gitu kan, yaitu pengalaman dan juga untuk pekerjaan ini nggak cuma akreditasi yang dikedepankan saja gitu kan, karena terkadang ada yang memang melihat akreditasi jurusan tapi ada yang melihat akreditasi kampus dari bangunannya sendiri gitu kan. Nah, jadi itu nggak masalah sih sebenarnya, tapi yang penting ya walaupun apapun akreditasi kita, ya soft skill ya, soft skill itu yang penting, karena walaupun kita di jurusannya akreditasi A, kalau kita nggak mau ngembangin soft skill ya itu sama aja bohong kan. Nah, jadi itu dari kita masing-masing ya, dari diri kita masing-masing, gimana kita tuh memang mencari ilmu sesuai jurusan kita, terus ngembangin soft skill yang berkaitan ataupun yang enggak ya sama jurusan kita itu. Jadi tinggal di kitanya sendiri aja sih sebenarnya dari abang itu. Oke, berarti kita nggak perlu khawatir ya, Bang, kalau Iya. akreditasi jurusan atau fakultas kita itu belum cukup bagus, tapi kita bisa meningkatkan kebagusan itu tuh dari Ya, diri dari kita kita sendiri. ya. Dari nilai kita, dari nilai-nilai ujian atau nanti IPK kita nantinya, Ya. atau juga nanti di soft skill kita itu pengalaman-pengalaman kita ya. Makanya tadi lagi organisasi itu sangat penting Nah, gitu ya. Soalnya kan kampusnya udah unan gitu Nah, kan. iya. Udah Insya Allah ya. Insya Allah. Bagus. Amin. Ya walaupun kita kuliah di kampus top 3 tapi kitanya malas-malasan kan nggak ngelatih soft skill, itu sama aja bohong kan. Nggak punya soft skill kan nanti di dunia kerja kan apa yang mau dibawa gitu, akreditasi bagus dari diri kita sendiri kan nggak bisa. Iya. Kasihan kampusnya lagi ya, nanti dibilang Iya. kampusnya yang nggak Iya. salah gitu ya. Itu tadi kita ngomong tentang kegiatan-kegiatan kampus dan juga organisasi. Sekarang kita juga menyinggung masalah biaya nih, Bang, biaya perkuliahan gitu. Mungkin boleh tahu Bang Iqbal sama Amanda sebagai pendaftar KIP atau enggak? Bidik misi kalau Ya anak-anak kalau abang, ya abang alhamdulillah bidik misi. kalau Amanda gimana? Enggak. Enggak, mungkin belum rezeki ya, Iya. ada rezekinya di lain tempat gitu. Hmm. Nah, untuk KIP sendiri ini itu harus di asrama nggak sih, Bang? Iya, karena
untuk KIP ya, karena dulu kan abang namanya beasiswa bidik misi ya. Iya, bidik misi. Nah, tapi tahun 2019 itu ditukar 2020 ya. 2020. Ditukar namanya jadi KIP ya. Iya, kayak gitu. Ya KIPK, dan kita diwajibkan di asrama dulu sama 1 tahun gitu. Karena nanti di asrama itu bakal ada pembinaan agama Islam ya, khususnya agama Islam itu untuk membangun juga soft skill tadi gitu. Dan juga seperti yang abang bilang tadi kan, di asrama kita juga ada organisasi namanya AMA ya, Asosiasi Mahasiswa Asrama. Tapi 2 tahun belakangan itu nggak ada karena pandemi ya. Nah itu salah satu pengembangan soft skill kita sih kalau di asrama itu, dan banyak banget pengalaman yang abang dapat sih di asrama, ada duka, ada suka gitu. Gitu sih. Itu kalau misalnya kita kan di UNAN juga ada non muslim ya Pak. Iya. Nah kalau di non muslim itu juga wajib asrama gitu, masuk asrama. Ya kalau untuk yang non muslim ya, kalau dia terdaftar di KIPK itu memang wajib di asrama, tapi untuk pembinaan itu dia nggak ikut. Mungkin untuk Amanda nih yang tidak sebagai penerima bidik misi itu ada cara-cara khusus nggak sih ngatur gimana pengeluaran kita tuh nggak terlalu besar gitu kan, nanti pasti kita kos juga ya. Iya. Nah itu mungkin bisa berbagi. Karena nggak bisa ikut KIPK kan Kak. Kalau dari Mana sendiri itu kan untuk biaya UKT. Kalau UKT itu kan Mana ada di golongan kalau tidak tuh 6 apa 7? 6. Golongan 6. Jadi kan itu lumayan besar juga gitu kan. Iya. Jadi apalagi kita nih anak rantau gitu. Dan pasti ngekos, terus belum lagi biaya-biaya yang lain gitu kan, biaya per bulannya, biaya untuk perlengkapan kuliah gitu. Kalau dari Mana sendiri itu biasanya Manda ngatur keuangan itu kan dikasih nih biaya 1 bulan. Nah Manda bagi gitu, misalnya 1 bulannya 800. Kalau 800 berarti per minggunya harus 200. Nah sedangkan untuk yang keperluan lain belum kan, jadi paling enggak itu maksimal lah, maksimal lah itu seminggunya itu 100 gitu. Dan juga Manda kebetulan Manda emang masak, jadi kalau untuk sambal palingan beli sambal aja sih di luar gitu. Jadi untuk ngatur keuangan itu kita harus bagi dulu nih, misalnya kita ditentuin dari orang tua berapa gitu, habis itu bagi. Terus kita nggak boleh nih lebih dari yang udah kita bagi tadi per minggu gitu. Takutnya kan ada nanti keperluan yang lain gitu. Mana tahu juga kan, kita nggak tahu nih gimana gitu keadaan orang tua kan. Karena kita di sini kita di rantau ini orang tua bukan nggak bakal sih, tapi emang rata-rata orang tua nggak bakal bilang misalnya ini kita lagi kayak gini gitu. Karena iya kan Kak, karena orang tua pasti mendukung anaknya nih, mendukung terus pokoknya gimana pun caranya. Gimana pun cara cari biayanya, anaknya harus sukses di rantau nih gimana pun gitu. Jadi kita juga harus pandai-pandai. Orang tua kita aja pandai nih bagiin biaya untuk kita dengan orang tua di sana gitu kan. Apalagi kita gitu, kita harus lebih pandai lagi gitu dalam mengatur-ngatur semuanya gitu. Harus emang kalau di kuliah ini kerasa banget itu proses yang dibilang Mbak Iqbal tadi, proses pendewasaan gitu. Dimana harus mandiri, jaga pokoknya semuanya tuh harus dikelola emang sendiri gitu. Palingan orang tua ya cuman mantau, itu pun kadang udah makan padahal belum gitu kan. Ya kan Bang? Jadi harus lebih pandai-pandai gitu Kak. Pandai cari teman juga nih. Dan juga kita harus pandai itu. Misalnya kita di kos nih emang udah nggak ada nih, udah akhir bulan. Kita harus pandai ke kos teman gitu kan. Iya sih ya teman-teman ya, salah satu tips ini. Jadi kalau nggak pandai itu gimana kan Kak? Berarti kita tuh emang harus pandai semuanya gitu, ke kos teman gitu. Kan nggak mungkin juga kan teman biarin kita kan Kak, biarin kita kelaparan sendiri gitu. Nanti kalau dia masanya kayak gitu, dia bakal nggak mungkin juga kan nggak kita tawarin gitu. Jadi kalau untuk keuangan itu yang tahap awalnya itu emang kita harus tetapin nih sama ortu berapa nih, segini cukup nggak ma, segini bisa nggak ma gitu kalau sebulannya gitu. Nanti bisa diperhitungkan lagi ini untuk biaya ini untuk biaya ini. Dan juga biasanya Manda tuh kalau misalnya per minggu tuh Manda hitung, misalnya duit Manda 100, Manda kurang-kurangin habis beli ini, jadi duitnya tuh emang tahu kemana nih habisnya gitu. Jadi nggak
keluarin aja gitu. Jadi kadang malam itu kalau nggak itu per minggu itu Manda sering gitu ngitungin kemarin hari Senin beli apa aja, hari Selasa beli apa aja gitu. Jadi emang tahulah keluarannya tuh dari apa aja gitu. Nah, nanti kita kalau ngelis itu kita juga tahu nanti ini ternyata nggak perlu ya, besok bisa beli lagi gitu ya. Gitu. Mungkin itu tadi kita juga kalau di rantau kita juga harus pandai-pandai berteman ya Bang ya. Karena itu tadi salah satunya bisa ceng-cengan biaya gitu ya. Saling talung bantu membantu gitu. Mungkin itu aja nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa baru itu. Mungkin dari Bang Iqbal ada apa namanya tips and trick lah kalau nanti pas mau kuliah kan gitu. Oke. Tips ya. Kalau buat mas maba ya, kalau tips dan trik untuk kuliah itu apa ya? Apalagi kan kalau Bang Iqbal mulainya offline ya Bang ya. Iya. Nah, sedangkan Amanda online ya, kita online beda ya. ya. Beda nih. Tiba-tiba dua. ujiannya langsung offline ya. Itu gimana rasanya tuh? Ya, kalau abang ya dulu offline ya, karena apa-apa dari registrasi, preregistrasi, cek kesehatan itu kan abang langsung ke UNAN gitu kan. Beda sama kalian ya. Itu sih Bang. Ya, Kak.